muncul itu jangan ditanggapin. Jadi munculnya Pitup itu, aplikasi Pitup di Play Store itu tidak sama kemunculan hilal orang lagi nunggu lebaran besok apa enggak nih, gitu. Itu enggak beda jauh, gitu. Bukan berarti bahwa munculnya aplikasi Pitup itu lalu on. Sama seperti munculnya hilal besok kita lebaran, gitu. Itu beda jauh. Karena kemunculan itu tadi ada dua asumsi. Asumsi pertama adalah karena pendaftaran itu baru mendapat persetujuan dari pihak Google di Amerika. Itu baru dapat persetujuan, jadi udah terlanjur masuk, ya, permohonan untuk dinaikkan di Play Store, ya, baru di ACC, baru muncul tuh. Tapi orangnya udah nggak ini lagi kan, gitu. Karena kan sempat muncul, lalu turun, kan mereka daftar itu tahun 2019, lalu diturunkan pada tahun 2021. Diturunkan oleh pihak Kominfo yang menyurat ke sana bahwa aplikasi ini tidak memiliki izin, gitu kan, turun, gitu kan. Lalu sekarang mereka bermohon lagi waktu itu. Mungkin ini asumsi ya, ini asumsi saja. Tuh, boleh dipercaya, boleh enggak, gitu. Yang jelasnya kita semua bebas untuk berasumsi. Panjang asumsi itu tidak menyesatkan. Yang jelasnya bahwa kemunculan itu dengan dua asumsi saya yang tadi itu, gitu. Karena memang pendaftarannya baru dapat persetujuan. Mungkin pada saat Juli 2021 mereka mengajukan, ya, karena baru pada bulan Juli itu mereka sempat on, ya. Kemudian mereka mengajukan ke pihak Google. Nah, pihak Google pun baru menyetujuinya. Mungkin pihak Google juga konfirmasi ke pihak pemerintah Indonesia, Kominfo misalkan, ya, regulasi Indonesia seperti apa, gitu. Ini aplikasi dia mengajukan lagi nih, gitu. Apakah bisa kami munculkan di di Play Store apa enggak, gitu kan. Nah, mungkin jawaban di Indonesia lama memberi tanggapan kepada pihak Google, ya, mungkin 3 bulan atau 4 bulan baru diberi jawaban, gitu, bahwa dia telah memiliki SIU PMSE, dia telah terdaftar PSE-nya, gitu, dia telah merubah badan hukum perusahaannya, gitu. Sementara mereka lagi nunggu izin prinsip dari Kominfo dan OJK, gitu. Mungkin itu penjelasan dari pihak regulasi Indonesia dikirimkan ke pihak Google lalu menerima, lalu ditayangkanlah itu. Baru munculnya sekarang, gitu. Itu asumsi pertama. Kalau asumsi yang dua, ya, bahwa kemunculan aplikasi Pitup itu bisa jadi sebagai senjata bagi manajemen nanti. Ini kan hari ini PT Future Biotech itu lagi berproses hukum. Sesuatu yang berproses hukum itu tidak bisa berjalan dulu sebelum proses hukum itu selesai. Itu. Dia kan hari ini dilaporkan nih, PT Future Biotech dan para manajemen dan para top leader itu dan para afiliatornya itu telah melakukan tindak pidana penipuan dan seterusnya, gitu kan. Terakhir itu TPPU, gitu kan, tindak pidana pencucian uang. Nah, hari ini lagi proses penyelidikan dan orang-orang itu sudah dimintai keterangan di Bareskrim. Mereka hadir, Yunita Atmojo hadir, gitu kan, di Bareskrim. Wilbert dan Prabowo, gitu. Nah, bisa saja tadi asumsi yang kedua itu tadi saya lanjut, itu mereka akan katakan bahwa saya hari ini sebenarnya lagi proses izin nih, makanya aplikasinya ada di Play Store, muncul kembali. Jadi harap semua teman-teman itu bersabar dulu, ya, proses hukumnya jangan dilanjut dulu penetapan tersangka dan lain sebagainya, karena kita lagi proses pengurusan izin. Bisa saja seperti itu alasan dia. Tapi kan kita nggak nuntutnya di kejadian di tahun 2021. Kita nuntutnya adalah kejadian di tahun akhir 2019 sampai 14 Februari 2021. Kita nggak tahu menahu proses yang dia lakukan pada pasca
2020 pasca Februari 2021. Yang kita lakukan tuntutan itu adalah yang mereka lakukan, ya, baik dengan aplikasinya, baik dengan iming-imingnya, ya, transaksi elektronik, ya, penyampaian lewat digital, ya, YouTube dan seterusnya, dan media-media sosial lainnya, itu yang kami tuntut, itu bahwa kita semua menjadi korban karena iming-iming dari Wilber Karimun, Junita Atmojo, melalui siaran YouTube dan melalui pesan pendek, video-video pesan pendek di beberapa media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Itu yang kita tuntut. Tuh. Nah, adapun yang mereka on dan lain sebagainya itu urusan yang berbeda gitu. Dan hukum itu nggak berlaku surut. Bukan berarti bahwa dia telah memiliki CUPMSE untuk pertama kalinya, ya, pada Mei 2021, bukan berarti bahwa menggugurkan tindak pidana dia pada Februari 2021 ke belakang nih, sampai di onnya PITUB itu kan April, ya, 15 April 2020. Meskipun mereka telah merancangnya itu akhir 2019. Para demon-demon ini, ya, sebagian, ada beberapa orang tuh yang mengatakan bahwa ini bentar lagi PITUB itu akan on. Itu Diamond tuh yang ngomong kan. Gitu. Nah, melalui screenshot ya saya baca ada yang kirimin gitu. Nah, berarti ini sebentar lagi beritanya akan kemana-mana. Nah, tujuan kami kenapa buka obrolan pada malam hari ini, supaya Bapak dan Ibu semua itu sadar bahwa ketika itu muncul di konten-konten kreator itu, dibahas soal itu bahwa ini udah muncul nih di Play Store, bentar lagi akan on PITUB-nya, ini sabar ya, itu supaya teman-teman itu sudah memiliki bekal bahwa apa yang disampaikan teman-teman yang ada di SPI itu, ya, dengan apa yang disampaikan di teman-teman di konten kreator itu, ya, Bapak Ibu itu kan bisa membandingkan tuh, gitu. Ini benar nggak ini? Nah, sampai hari ini semua asumsi kita sejak PITUB itu di take down sampai hari ini, semua asumsi yang telah kami sampaikan, yang telah kami utarakan di SPI melalui obrolan itu semua benar. Dulu kami mengatakan silakan aja PITUB itu onnya juga paling lama 14 hari. Saya katakan begitu loh, 14 hari. Ternyata kan hanya 10 hari, kurang dari 14 hari. Hari ini pun saya memiliki asumsi lagi bahwa itu karena itu tadi, dua asumsi itu tadi. Bisa benar, bisa Anda percaya, ya, dan boleh Anda berpendapat yang lain, yang berbeda dengan saya. Jadi, ketika nanti disampaikan oleh para konten kreator itu, Bapak Ibu semua itu udah bisa membandingkan gitu. Wah, ini ada dua sumber informasi yang berbeda nih, sangat kontradiktif. Penjelasan dari SPI seperti ini, penjelasan dari konten kreator ini seperti ini, silahkan Bapak Ibu semua menyimak, ya, dan kedua-duanya boleh diuji. Yang benar yang mana nanti. Kira-kira begitu tuh. Karena selama ini apa yang disampaikan konten kreator itu, kami selalu membantah. Katakan bahwa ada tim 9, mengatakan bahwa ada investor 3 triliun, semuanya kami bantah. Bohong kalau ada investor 3T. Bohong kalau ada tim 9. Bohong kalau manajemen itu bekerja. Semuanya kami bantah. Dan hari ini memang benar-benar nggak ada pergerakan. Dan sampai hari ini pergerakan dari manajemen PITUB itu nggak ada. Silahkan aja dicek. Alasannya kuat. Ketika memang benar-benar PITUB itu adalah suatu bisnis jangka panjang dan ada progres yang sedang berjalan, misalkan perizinan dan mencari dana investor, maka tidak mungkin channel MFBS itu dihilangkan dari YouTube. Semua video-video itu kan di take down semua tuh sama mereka. Itu menunjukkan bahwa pernyataan Wilber Karimun di Baris Krim itu bahwa PITUB itu scam,
Itu memang benar. Meskipun itu nggak ada buktinya bahwa Wilber itu mengatakan P2P itu scam. Memang benar, tapi faktanya sebagai founder daripada channel MFBS itu, My Future Business School, itu video-videonya di take down itu menunjukkan bahwa Wilber sedang cuci tangan. Mudah saja kok gitu. Ketika kita mau menggunakan logika kita, mudah saja kita menebak arahnya kemana. Begitu. Mudah saja kalau teman-teman itu menggunakan logikanya. Kecuali kalau logika teman-teman itu terus dicocokin sama mereka itu, ya Anda tidak akan bisa membedakan mana coklat, mana tai gitu kan, gitu. Anda nggak bisa membedakan gitu mana perak, mana emas gitu kan, karena semuanya sama saja gitu. Nah kalau kami, kali lagi saya ulangi, satu kata yang keluar dari mulut Wilber itu saya nggak percaya. Satu kata yang keluar dari mulut Yunita dan Prabowo itu saya nggak percaya, karena dia telah berulang-ulang kali membohongi saya dan teman-teman saya. Nggak ada dasarnya saya bisa percaya sama dia. Orang semua bohong kok yang disampaikan. Jadi ketidakpercayaan saya kepada seseorang itu sangat cukup beralasan gitu. Tapi ketika saya melaporkan dia, bukan berarti saya benci sama Prabowo, bukan benci saya sama Wilber, bukan benci sama Yunita, bukan. Saya nggak benci kepada orangnya, saya benci kepada sifatnya, gitu. Saya benci kepada sifatnya. Jauh sebelum waktu itu kita melapor di Barreskrim, kami mengundang kok, kami mengajak untuk kita berdialog, berdiskusi dulu. Apa tanggapan Wilber itu di channel itu? Dia sampaikan, gak usah lah, katanya ada SPI yang mau membantu kami, gak usah, kami mampu kok. Buktikanlah hari ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat tuh omongan si Wilber seperti itu. Dia sebut nama serikat gitu kan. Hari ini kemana dia? Kan gak ada. Jadi apa yang kami lakukan ini sama sekali adalah untuk menuntut hak kami. Nah ini saya ketinggalan berita juga, mau bertanya itu aplikasi munculnya VTube di Play Store sejak kapan, beritanya dari mana? Biasanya kan ada itu pemberitahuan dari website VTube. Itu dirilisnya aplikasi VTube di Play Store sejak kapan dan beritanya itu dari mana? Itu kemarin Pak In munculnya. Dia kemarin tuh tanggal itu dia muncul pada saat orang lagi asyik berlebaran itu pukul 00 gitu. Padahal website dia kan nggak diperpanjang gitu. Jadi saya meyakini bahwa asumsi saya itu benar gitu. Karena website dia kan nggak diperpanjang tuh, yang berakhir April kemarin. Ya 9 April kemarin kan website mereka itu berakhir. Sepertinya nggak diperpanjang gitu. Nah pada bulan Mei kok tiba-tiba muncul tuh di Play Store. Itu menunjukkan bahwa itu diajukannya beberapa bulan yang lalu tiba-tiba muncul gitu. Kira-kira itu bakalan di take down lagi oleh pihak Google atau bagaimana Pak? Kemungkinannya. Jadi kalau pihak Google itu yang bisa nurunkan satu aplikasi itu kan ada dua tuh. Yang pertama adalah developer itu sendiri, maksudnya yang mendaftarkan lalu dia turunkan kembali. Kemudian yang kedua adalah pihak pemerintah atau pihak regulasi di satu negeri gitu, satu negara itu yang menyurati pihak Google. Ini cabut nih, dia telah melakukan tindak pidana dan sebagainya gitu. Itu diturunkan gitu. Nah, diturunkan pertama itu karena ada surat dari pihak pemerintah, pihak regulasi kita itu menyurat ke Google, gitu kan. Kemudian turunlah, di take down lah dari Play Store. Nah, kemudian muncul lagi kembali. Nah, kalau sekarang apakah di take down lagi atau tidak? Itu nggak ada masalah. Dia berada tetap stay di situ sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada masalah. Gitu. Yang bermasalah itu ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia beroperasi itu yang jadi masalah.
Sama misalkan Anda tidak memiliki SIM, ya, atau mobil Anda tidak ada STNK-nya. Anda berada di atas mobil. Selama Anda nggak mengendara di jalan raya, nggak ada masalah. Ketika Anda naik di jalan raya, Anda bermasalah. Sama seperti ini. Ketika aplikasi itu, APK itu ada di Play Store, stay di sana, itu nggak ada masalah. Ketika dia melakukan beroperasi, ya, ketika dia melakukan operasi, ya, mendownload lagi dan lain sebagainya gitu, ya, itu pasti akan kena masalah lagi. Kecuali kalau sudah memiliki izin gitu loh, Pak.